Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Terima kasih teman-teman yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum teman-teman semua lanjut nonton video ini, boleh teman-teman yang ingin bantu support channel Demafem ini agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya, silakan teman-teman semuanya subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Setelah teman-teman semua subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Demafem selanjutnya. Good job. Ya, jadi beritanya seperti ini guys. Menarik nih guys nih. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN resmi melantik Ivan Seventeen untuk memimpin perusahaan negara yang memproduksi film Si Unyil, yaitu PT Produksi Film Negara atau PFN. Ivan resmi menjadi direktur utama perusahaan tersebut. Hal ini telah dikonfirmasi oleh juru bicara BUMN Putri Viola. Ya, jadi beritanya seperti itu guys. Menarik banget guys. Kenapa bisa gua bilang menarik? Karena setahu gua, Ivan Seventeen itu sebagai vokalis band. Dan setahu gua, Ivan Seventeen itu pernah punya film yaitu berjudul Kemarin. Dan selebihnya gua hanya mengetahui bahwa Ivan Seventeen hanyalah seorang musisi terkenal yang ada di Indonesia. Tapi mengapa kok tiba-tiba Ivan Seventeen diangkat oleh Bapak Prabowo Subianto menjadi dirut PT Produksi Film Negara atau PFN? Dan banyak sekali para netizen yang memberikan komentar pedas perihal pengangkatan Ivan Seventeen menjadi dirut PT PFN. Ya, memang betul. Banyak di luar sana para aktor-aktor film atau produser-produser film yang lebih layak untuk mendapatkan jabatan tersebut. Sebagai contoh, seperti ada Hanung Bramantyo, ada aktor film terkenal seperti Indro Warkop, mungkin saja ya kan? Nah, seperti biasa guys, di konten video Demafem ini gue mau reaction video-video yang ada di media sosial seperti TikTok yang membahas seputar Ivan Seventeen. Kenapa sih diangkat menjadi direktur utama PT PFN BUMN loh? Ini dia videonya guys. Aduh Pak Presiden, kok bisa Ivan Seventeen seorang musisi dijadiin direktur utama produksi film negara? Ya walaupun alasannya dia pernah jadi produser film, tapi kan Aldi Taher juga pernah Pak jadi produser film. Filmnya meledak lagi di YouTube. Gara-gara case ini akhirnya banyak tuh figur yang bersuara karena menurut mereka Ivan Seventeen gak sesuai kompetensinya menjadi direktur PFN. Dan itu wajar-wajar aja karena menurut gue masih banyak banget orang-orang di industri film yang lebih berkompeten dibanding Ivan Seventeen. Ya saya tahu sih Pak kalau Ivan Seventeen ini pernah jadi tim ses Bapak, tapi masalahnya menempatkan seseorang menjadi dirut lagi gak sesuai sama kompetensinya, yaitu jadi blunder juga. Kalau kayak gini ya Tretan Muslim sekalian aja Pak dijadiin dirut Pertamina. Orang dia juga pernah pakai bensin. Oh, ternyata Ivan Seventeen pernah menjadi produser film gitu guys. Tapi kata abang tadi, kenapa nggak Aldi Taher aja sama siapa tadi, Tretan Muslim ya? Itu. Dengan ditunjuknya Ivan Seventeen yang tidak punya kompetensi untuk menjalankan perusahaan BUMN produksi film negara, menurut gua ini sebuah penghinaan buat kami-kami yang susah payah bekerja di industri film tanah air. Produksi film itu tidak bisa hanya bermodalkan pendidikan manajemen, tapi harus benar-benar paham seluk-beluk cara memproduksi yang benar dan memilih proyek-proyek yang baik untuk investasi film negara. Produksi film itu juga lahan basah untuk korupsi kalau tidak dipegang dengan orang yang paham produksi atau orang yang jujur
jujur. Bukan berarti gue Berat bilang Ivan juga loh, Seventeen guys. gak jujur ya. No, bukan itu poinnya. Olahan Tapi kalau basah. nggak paham produksi yang benar, bisa jadi dibego-begoin sama banyak orang soal anggaran produksi sebuah film. Contohnya ya, seseorang bisa aja ngomong bahwa standar honorarium seorang produser lini, sutradara, penulis, aktor, dan sebagainya itu sekian XXX juta atau miliar. Karena nggak ada gaji UMR atau standar gaji di dalam produksi film. Semua base dari pengalaman aja para produser bisa memperkirakan sebuah honorarium yang pantas untuk pemberi jasa dalam produksi sebuah film. Dan itu cuma satu contoh dari sekian studi kasus ratusan lainnya. Jadi bisa aja ke depannya, oh si A itu honornya sekian miliar dan si B itu honornya sekian ratus juta karena alasan A, B, C, D, sampai Z. Tidak ada tolak ukurnya. Dan ini bisa jadi lahan yang sangat basah untuk perkumpulan orang-orang nyari gratifikasi atau korupsi uang negara. Yang kedua, kalian lihat aja di website PT PFN, yaitu pfn.co.id. So far, PT PFN ini baru produksi 2 film ya. Judulnya Ku Ambil Lagi Hatiku tahun 2019 dan Anak Titipan Setan yang rilis awal tahun 2023. Bayangkan guys, ini kan uang negara ya buat bikin film Anak Titipan Setan. Apakah kalian rela uang negara yang kalian bayar pajak nih, bukan investasi pribadi ya, tapi investasi pakai uang negara untuk bikin film macam Anak Titipan Setan? Gue yakin 99% pasti nggak setuju juga. Makanya hal begini wajib kita suarakan, karena hal-hal seperti ini ya, yang di mata banyak orang mungkin bukan masalah prioritas negara, tapi perusahaan-perusahaan beginilah yang berpotensi menggerogoti uang rakyat kalau tidak dijalankan dengan orang yang kompeten dan jujur. Dan pastinya dapat jabatan ini karena jatah kursi ya, karena pernah ngedukung presiden pas pilpres. Mantep loh abangnya loh, memberikan statement dengan lengkap, selengkap-lengkapnya. Bahkan gue baru tahu dari abangnya tadi, ternyata PFN baru memproduksi 2 film. 2 film guys, ada film horor sama film Ku Ambil Lagi Hatiku gitu guys. Ini apa lagi, Cuk? Astaga, Ivan Seventeen ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Maksudku kok ya bisa nunjuk musisi, suruh ngurusin film. Ini konsepnya gimana? Gimana konsepnya? Astaga, makin kesini kok makin. Tolong jawab jujur ya, Pak. Makin apa bang? Memang nggak ada kandidat lain? Atau karena kemarin bantu kampanye? Kalau pakai logika yang sama, berarti Chris John jadi ketua PSSI aja. Terus Hanung Bramantyo dan Joko Anwar jadi vokalis Dewa 19. Kebalik. Dan Reza Rahardian jadi Kapten Persija. Aduh kacau, sekalian aja abang jadi duta perkontenan TikTok yang ada di Indonesia gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal Bang, dunia dengan tidak tenang. siapa yang meninggal bang? Meritokrasi. Fenomena penunjukan staf sus, pejabat, direksi, komisaris yang akhir-akhir ini dilakukan pemerintah benar-benar bikin tanda tanya besar. Beberapa yang masih segar di kepala kita nih. Yang pertama, Ivan Seventeen, yang lebih kita kenal sebagai musisi, tiba-tiba ditunjuk jadi direksi perusahaan film negara, sebuah BUMN. Hanya karena beliau loyal sama Pak Prabowo. Loyal. Dan juga bahkan pernah bikin lagu buat Masa Pak sih Prabowo. loyal? Apa iya kita nggak punya orang lain yang lebih kompeten untuk ngurusin perfilman nasional? Riri Riza, Mira Lesmana, Hanung Bramantyo, atau bahkan itu. Reza Rahardian kayaknya lebih cocok untuk mengisi posisi ini deh. Terus ada juga Om Deddy Kobuzier yang kemudian ditunjuk jadi staf sus Kemenhan, thanks to kesediaannya untuk ngasih panggung ke Pak Prabowo lewat channel YouTube-nya selama masa tenang pemilu kemarin. Lalu ada juga sosok idola kecintaan netizen, Raffi Ahmad, yang ditunjuk jadi utusan khusus presiden. Dan banyak lagi. Nah, balik lagi ke meritokrasi. Sebuah sistem sosial yang ngasih kesempatan dan apresiasi untuk orang-orang atas kompetensi dan juga pencapaian-pencapaiannya. Apakah ketiga nama tadi merupakan figur-figur yang memang kompeten untuk mengisi jabatan-jabatan penting yang bakal ngasih impact ke orang banyak? Atau jabatan itu cuma dikasih hanya sekadar tanda terima kasih karena bantuan mereka selama masa pemilu kemarin? Mimpi generasi muda untuk mengisi jabatan-jabatan penting, menaiki tangga sosial dengan bekerja keras dan bersikap jujur, kayaknya harus dikubur dalam-dalam barengan sama meritokrasi. Jadi menurut kalian kita masih bisa banyak berharap nggak sama sistem yang menjunjung tinggi keadilan sosial?
Sama kayak bunyi sila kelima Pancasila kita. Enggak, Bang. Kita tetap masih harus berharap agar Indonesia ini enggak jadi bubar loh, Bang, loh, terbubar loh. Kita harus tetap punya semangat untuk berharap hidup di negara Indonesia ini. Karena kan Pancasila kita yang kelima sudah jelas. Saya adalah produser film, saya sudah memproduksi lebih dari 20 film, dokumenter, film pendek, romance, semuanya sudah saya coba. Bagus. Menurut saya seni membuat film itu adalah Ya udah, saya yakin lah kamu ini orangnya profesional. Oke. saya belum selesai. Kalau kamu bisanya apa kamu? Oh, saya cuman vokalis band, Pak. Saya paling bisa nyanyi aja. Bukan orang film. Saya suka nonton film, Pak. Anak band juga nih, anak band juga nih, Pak. Tapi Bapak tuh inspirasi banget loh buat saya loh, Pak. Wah, yang bener kamu. Bener, Pak. Alah. Saya bahkan punya lagu untuk Bapak. Ada lagu terinspirasi dari saya. Ada lagu. Menarik ini. Saya mau potong sedikit. Ini kita cari orang yang ngerti tentang pembuatan film kan ya, Pak ya? Shh, boleh nggak sih? Udah kamu diem aja, gak usah banyak omong-omong. Coba gimana lagunya? Top, Pak Owo yang paling top. Nah, udah gitu, Pak. Wah, bagus sekali. Gimana? Lagu TikTok fix kamu jadi direkturnya ya. Wah, makasih banyak Pak Owo. Pak, tapi ini nggak adil dong, Pak. Tadi siapa namamu? Nama saya Iwan, Pak. Nah, band saya Seventeen, tapi tinggal saya. 17 17. Anggaranmu 17 triliun. Wih. Alhamdulillah, Pak. Tadi nanti anggaran disiapin ya? Kayaknya kita senegara udah gila nggak sih, guys? Bagus, kontennya bagus, Bang. Lanjutkan, Bang, lanjutkan. Ya, selanjutnya BUMN mengonfirmasi soal penyanyi Ivan Seventeen ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara atau Persero dan sudah dibenarkan oleh juru bicara Kementerian BUMN. Alasan BUMN memilih Ivan Seventeen menjadi Dirut PT Produksi Film Negara karena Ivan dianggap sudah berpengalaman dengan produser film dan relatif masih muda. Pokoknya memang ini kan jabatan baru untuk Ivan Seventeen itu menjadi Dirut PFN. Yang pasti Ivan Seventeen ini banyak sekarang kan yang komentar, wah ini basicnya kan bukan di dunia film gitu kan, yang sekarang jadi komentar masyarakat gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kiprahnya itu Ivan bukan cuma di dunia musik aja, karena sudah punya pengalaman jadi produser sehingga kemudian bersama jajaran direksinya nanti kita harapkan bisa membawa perkembangan baru sih untuk PFN. Yang kita harapkan ini kan ada pemimpin muda gitu kan, ada sosok muda, kita berikan kesempatan jadi Dirut. Jadi nanti minta tolong untuk semua ya, kita lihatlah nanti dengan kreativitasnya, pengalamannya, backgroundnya, apa gebrakannya bisa dibuat untuk PFN. Kita tunggu aja deh pembuktian dari Irfan dan juga jajaran direksi lainnya gitu, yang pasti kita dukung. Oke, kita garis bawahi bahwa Ivan Seventeen sudah berpengalaman katanya menjadi produser. Lah, terus produser-produser lain nih, film-film kita nih, film-film negara Indonesia nih, yang dari dulu emang profesinya menjadi produser, belum dibilang berpengalaman. Iya udahlah, pusing gua. Rizky anjing. Ivan Seventeen langsung jadi Dirut BUMN? Lu pernah dengar kan artis masuk politik? Tapi ini beda. Ivan Seventeen, penyanyi, tiba-tiba diangkat jadi Dirut PT Produksi Film Negara, PFN. Gila, nih, gua nggak bilang dia nggak bisa, tapi ini jabatan gede, bro. Netizen langsung rame. Ada yang nyari jejak digitalnya, ada yang bilang ini berkat deket sama pejabat tertentu. Padahal PFN itu perusahaan BUMN yang harusnya dipegang orang yang emang berpengalaman di industri film dan bisnis. Gimana menurut lu soal keputusan ini? Apa efeknya buat industri film kita? Gua belum bisa mengkomentari apa efeknya nanti. Tinggal lihat aja nanti gimana kinerjanya gitu. Karena kan kita berhak untuk menilai. Lihat aja nanti. Kalau sekarang gua belum bisa menilai. Karena kan baru menjadi Dirut ya kan. Belum kelihatan nih kerjanya. Nanti kalau sudah kelihatan dikomentari nggak apa-apa kan. Karena kan kita berhak mengomentari kinerja yang ada di BUMN ya kan, apalagi Dirut ya kan. Dirut Pertamina aja korupsi ya harus ditangkap gitu.
Musisi jadi dirut perfilman negara, Ivan Seventeen diangkat jadi direktur utama PT PFN, dan ini bikin pro kontra teman-teman. Oke, kita udah tahu kan berita viral dari kemarin, di mana menuai perdebatan. Tapi kita coba fokus dulu nih ke PT PFN itu sendiri. PT Produksi Film Negara atau PFN itu bukan perusahaan biasa teman-teman. Sejarahnya itu cukup panjang. Bahkan kalau kalian mau tahu, udah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dulu PFN itu dikenal sebagai pusat produksi film negara dan fokus bikin film-film nasional. Contoh karyanya itu si Unyil, Pengkhianatan G30 SPKI, sampai film klasik kayak Nusa Laut dan Surat untuk Bidadari. Tapi sekarang, PT PFN ini udah berubah besar. Bukan cuma produksi film aja, mereka juga jadi lembaga pembiayaan proyek-proyek film di Indonesia. Nah, disinilah muncul tantangan besar buat Ivan Seventeen juga. Perfilman Indonesia itu berkembang pesat teman-teman, tapi banyak sineas yang kesulitan cari dana buat produksi. PFN ini punya peran strategis buat memastikan industri ini bisa maju dengan dukungan finansial yang kuat. Artinya apa? Artinya siapapun yang memimpin PFN harus paham banget dengan dunia perfilman dan punya strategi buat mendorong ekosistem kreatif di Indonesia. Baru-baru ini ya kita tahu, Kementerian BUMN menunjuk Ivan Seventeen sebagai direktur utama PFN. Keputusan ini jelas bikin banyak orang bertanya-tanya, apakah kepemimpinan baru ini bisa membawa PFN ke arah yang lebih baik? Mengingat PFN sendiri sekarang ini bukan cuma soal bikin film semata, tapi juga mengelola dana besar buat proyek perfilman nasional. Tantangan ke depan gak main-main. Dan sekarang muncul pertanyaan besar, mampukah PFN di bawah kepemimpinan yang baru benar-benar bisa mengangkat industri film Indonesia? Apa pendapat kalian teman-teman? Coba deh share pendapat kalian, drop komen deh. Ya, semoga aja deh nanti Bang Ivan Seventeen pada saat bekerja menjadi dirut PT PFN tersebut amanah untuk menjalankan tugas. Karena kan tuntutan pekerjaan menjadi dirut, apalagi dirut BUMN, ya kan, statusnya dirut BUMN PT PFN. Itu berat loh. Semoga Bang Ivan Seventeen yang tadi gue bilang ya, jujur, amanah gitu. Modal bikin lagu buat Prabowo langsung dapat jabatan. Jadi gini, penyanyi Rivian Fajarsyah alias Ivan Seventeen lagi rame jadi obrolan nih. Gimana enggak? Doi baru aja ditunjuk jadi dirut PT Produksi Film Negara. PFN ini merupakan perusahaan BUMN di bidang perfilman dan audiovisual di Indonesia. Berita ini diketahui lewat unggahan di media sosial pas 11 Maret kemarin. Hal ini bikin kaget banyak orang dong. Nah, Ivan ini merupakan personel band Seventeen yang tersisa setelah teman-temannya wafat gara-gara bencana tsunami. Doi juga nggak punya rekam jejak di dunia perfilman nasional, tapi Doi punya nih rekam jejak politik. Jadi Doi pernah nyalek buat maju ke DPR RI 2 kali. Sayangnya keduanya berakhir gagal. Ivan pun nggak jadi masuk ke Senayan. Terus gimana ceritanya dah Doi bisa jadi dirut BUMN? Balik lagi ke core-nya, yaitu bikin lagu. Ayo tebak, Doi bikinin lagu buat siapa? Siapa lagi kalau bukan Pak Presiden dong, barengan sama ajudannya Rizky Irmansyah. Lagu berjudul Pernah di Sana itu dirilis pas 17 Oktober 2024. Eits, tenang aja, nggak cuma lagu, video klipnya juga ada dong. Mana modelnya langsung Pak Prabowo lagi. Terus lagu bertema perjuangan ini jadi kado ulta buat Pak Presiden. Baru deh awal 2025 lagu ini dibawain live depan BT Boy pas 8 Januari. Katanya sih Prabowo jadi sosok yang menginspirasinya. Dah gitu Ivan juga bilang kalau Pak Presiden mampu nanamin jiwa nasionalisme ke dirinya. Asik-asik, modal bicara manis dapat jabatan yang nggak kalah manis. Bentar nih Mas, ini jatuhnya pujian atau jilatan ya? Menurut lo gimana ya Ramania? Gue ditanya lagi, ini menurutnya jilatan atau pujian? Pertanyaan jebakan ini mah. Udah next aja. Ivan Seventeen ditunjuk jadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Ini menarik nih. PT Produksi Film Negara itu BUMN yang bergerak di industri perfilman. Artinya, ini perusahaan milik negara yang kerjaannya produksi film. Saya juga baru tahu nih, negara kita punya perusahaan kayak gini. Nah, Ivan Seventeen itu vokalis band dan dia yang dipilih jadi Abang Geral aja baru tahu. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya vokalis band sama perusahaan film? Kan jaka sambung bawa GoPro, nggak nyambung bro. Mencek Tirto dan Tempo. Ternyata PT Produksi Film Negara ini udah lama dibikinnya. Dibentuk tahun 1934 dan resmi jadi BUMN tahun 1988. Contoh hasil karya yang dibikin sama PFN ini adalah Si Unyil tahun 1981. Jadi kalau kamu pernah nonton Si Unyil, itu hasil karyanya PFN. Ada juga animasi petualangan Si Unyil 2019, terus film Ku Ambil Lagi Hatiku 2019, dan yang paling baru judulnya Anak Titipan Setan 2023. Ini bukan jokes ya, judul film terbarunya Anak Titipan Setan. Yang menarik, ternyata Ivan Seventeen ini pernah bikin lagu bikin tawa aja. Judulnya Pernah di Sana. Lagu ini dirilis di ulang tahun Pak Prabowo
yang ke-73. Kebetulan banget nih sekarang jadi dirut dari salah satu BUMN. Emang kalau kebetulan nggak ada yang bisa nebak, namanya juga kebetulan. Netizen komen, bukan orang film kok jadi dirut PT PFN, ini gimana Pak Prabowo? Kompetensinya apa untuk ngurus film? Kompetensi kenal dekat. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Ya ilah, gue ditanya lagi gimana pendapat kamu, Udahlah, pendapatnya nanti aja setelah Bang Ivan Seventeen sudah mulai bekerja secara aktif menjadi dirut PT PFN. Kalau sekarang gue ditanya-tanya, belum bisa menjawab. Oke, cukup sampai di sini aja konten video di MFM kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman yang ingin bantu support channel DMFM ini, silahkan subscribe teman-teman. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya setelah teman-teman semuanya subscribe. Oke, salam penutupan dari gua. See you, goodbye, good job. Assalamualaikum, dadah.